Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki sesi 5 dan akan berbicara kelanjutan dari keseimbangan pasar dan elastisitas. Akan membahas mengenai elastisitas pada sesi ini. Silakan mengakses bahan dan materinya pada ruang pembelajaran. Saya akan membagi series paparannya. Ada 44 slide yang akan kita bahas secara lengkap, ringkas, padat. Kita akan mulai dari awal terkait materi mengenai elastisitas. Bagaimana elastisitas dan bagaimana aplikasinya. Jadi, kalau kita bicara mengenai elastisitas, memungkinkan untuk menganalisis penawaran dan permintaan lebih presisi. Kemudian, ukuran seberapa banyak pembeli dan penjual menanggapi perubahan pada kondisi pasar. Saya juga sering menyatakan bahwa elastisitas adalah derajat sensitivitas atau kepekaan perubahan jumlah permintaan atau perubahan jumlah penawaran akibat adanya perubahan harga. Oke, elastisitas dari permintaan yang disebabkan karena perubahan pada harga adalah ukuran seberapa banyak kuantitas yang diminta suatu barang menanggapi perubahan pada harga barang itu sendiri. Elastisitas harga dari permintaan adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta dengan persentase perubahan harga. Jadi, berapa besar derajat kepekaan perubahan permintaan akibat adanya perubahan harga itu disebut elastisitas permintaan. Ketersediaan apa saja yang mempengaruhi dari elastisitas permintaan itu? Yang pertama, adanya barang yang substitusi terdekat atau pengganti yang sempurna. Contohnya tahu, tempe, close of substitute. Begitu permintaan terhadap tahu naik karena harganya yang turun, maka atau perubahan pada harga tahu yang tinggi, maka orang akan mengalihkan permintaannya pada tempe. Kebutuhan versus kemewahan. Dalam bahasa lainnya adalah barang mewah dan barang yang basic need atau primary need. Apalagi yang mempengaruhi permintaan, elastisitas pada permintaan adalah definisi dari pasar. Jadi pasarnya masuk pada kelompok yang mana? Apakah dia monopoli, di mana penjualnya tunggal? Apakah dia masuk pada perfect competition, di mana banyak penjual di pasar? Kemudian apakah dia oligopol? Apalagi yang mempengaruhi elastisitas? Horizon atau periode waktu yang akan kita amati pada permintaan yang terjadi di pasar. Permintaan akan menjadi lebih elastis jika semakin banyak barang pengganti yang dekat. Jadi kita menjadi sensitif bergerak terhadap perubahan harga karena adanya barang yang close substitute. Saya contohkan tadi, apa substitusinya nasi? Misalnya seblak atau mie goreng atau bihun. Substitute atau roti. Nasi dan roti adalah close substitute. Begitu permintaan
karena harga pada nasi naik, beras naik, maka orang menggeser permintaan pada close-nya. Apa itu close-nya? Ya, singkong, jagung, dan seterusnya. Makanya disebut sangat sensitif. Jika yang baik adalah kemerahan. Maksudnya, jika harga-harga barang itu terlalu tinggi, maka orang akan menggeser permintaannya kepada barang yang lain. Pasar sempit artinya pasar terlalu sedikit atau terbatas. Jadi sangat elastis karena size atau ukuran dari pasarnya lebih terbatas. Kemudian selama waktu periode observasi kita panjang, bukan cuma sebulan, bukan cuma sehari, maka elastisitasnya menjadi lebih elastis. Bagaimana kita melakukan perhitungan terhadap elastisitas permintaan? Jadi, kalau bicara mengenai elastisitas harga dihitung sebagai persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dibagi persentase perubahan harganya. Rumusnya seperti ini. Jadi, price elasticity of demand sama dengan percentage change in quantity demanded dibagi percentage change in price atau delta P, delta Q dibagi delta P. Jadi, dalam istilah yang lain, saya sering menggunakan persamaan seperti ini. Nah, dalam persamaan fungsinya, karena kita akan tulis di sini adalah delta Q of demand dibagi delta P 0 atau awal, harga awal, kali harga awal lagi. Ini bukan 0 ya. Bisa hapus. Supaya elastisitas permintaan sama dengan perubahan pada kuantiti permintaan dibagi perubahan pada harga dikalikan harga awal dibagi kuantiti awal. Atau di sini adalah ini perubahan harga. Jadi jika harga es krim naik dari 2 menjadi 2,22, berarti kan kita tulis ya, P 0 sama dengan $2. P1 sama dengan 2,2 $. Permintaan Q0 sama dengan 10. Q1 sama dengan 8. Gitu ya. Kemudian kita masukkan dalam rumus yang ini atau yang sama aja. Kalau yang ini berarti ini adalah perubahan pada, ini adalah Q0 min Q1 dibagi Q0 dikalikan 100. Kan ya? Ini juga kita bisa masukkan dalam rumus yang ini, rumus elastisitas dini. Jadi, delta QD berarti sama dengan berapa? Delta QD adalah 8 dikurangi 10 yang sekarang ya, dibagi yang sekarang lagi yang terbaru 2,2 dikurangi 2 kali P0-nya berapa? P0-nya 2 dibagi P0-nya berapa? 10.
atau sama dengan minus 2 dibagi 0,2 kalikan 2 dibagi 10 sama dengan minus 4 dibagi 2 sama dengan minus 3. Kenapa pertanyaannya? Kenapa yang di sini ini minus? Kemudian yang di sini plus? Sebenarnya elastisitas tuh nggak ada minus atau plus. Minus dan plus itu hanya menandakan hubungan berbanding terbalik antara permintaan dan harga. Kenapa minus? Karena ini mencerminkan dan menceritakan mengenai hukum permintaan. Ketika harganya naik, permintaannya turun. Dibacanya koefisien elastisitasnya 2, karena negatif di sini, minus di dalam tanda ini tidak bisa diikutkan dalam koefisien karena hanya merupakan bentuk atau tanda dari fungsi demand, mana hubungan antara price dan quantity of demand gitu. Kemudian kita coba lanjutkan. Kita akan coba lanjutkan ini. Oke, dulu ya. Kita lihat lagi kesamaan fungsinya pada saat kita lihat midpoint method, better way to calculate percentage change in elasticity. Jadi kalau tadi adalah cara menghitung elastisitas dengan menggunakan elastisitas klasik atau biasa normal, yang di depan yang akan kita bahas ini nanti adalah elastisitas dalam bentuk midpoint, titik tengah. Jadi rumus titik tengah lebih disukai saat menghitung elastisitas harga permintaan karena memberikan jawaban yang sama terlepas dari arah perubahannya. Jadi dianggapnya dia lebih fair gitu ya. Karena melibatkan bukan delta harga awal untuk pengali, tetapi semua. Nah, price elasticitas of demand pada titik tengah, ingat ya, ini kan sama kalau kita tuliskan sama seperti ini. Ini adalah delta Q, itu kan, per delta P kali P2 plus P1. Saya sering sebutnya ini adalah P0 gitu ya, ini adalah P1. Sama sebenarnya P2 ini sama dengan P1, kemudian P1 sama dengan P0. Jadi yang lebih tinggi itu adalah yang kondisi tertinggi. Gitu ya. Ini disebut titik tengah karena dia dibagi 2. Dibagi itu lagi Q2 atau Q1 ditambah Q0 atau Q1. Nah, apa bedanya? Ini kan midpoint ya, menggunakan titik tengah karena dibagi 2. Kalau yang tadi kan kita cuma delta Q per delta P kali P0 atau P1 dibagi P0 atau P1. Ini bedanya.
Supaya karena melibatkan harga dasar, jadi harus. Oke, kemudian kita akan lanjut. Nah, dengan midpoint bagaimana hitungnya? Jadi kan kita menghitungnya dua ya, dengan elastisitas pasti. Dengan elastisitas midpoint, ini hasilnya. Jadi karena dia menggunakan titik tengah, dia tidak cenderung pada harga tahun dasar, tetapi semua harga dan kuantiti pada tahun dasar dan tahun berubah itu dilibatkan dalam perhitungan. Kemudian variasi dari kurva demand, nilai-nilainya, kuantitas yang diminta tidak menanggapi perubahan harga dengan kuat. Di delta Q tidak berubah signifikan terhadap perubahan harga. Elastisitas harga dari permintaan kurang dari 1. Elastis, jadi kalau disebut ini kan ada dua ya posisinya, elastis dan inelastis. Kalau dia disebut elastis berarti sangat responsif. Kalau inelastis berarti tidak sensitif. Kuantitas yang diminta sangat merespons. Ya, saya ulang lagi. Elastis itu adalah sensitif terhadap perubahan harga. Inelastis berarti berapapun harga nggak ngaruh. Yang minta ya segitu-gitu doang. Itu bahasa sederhananya. Nah, kemudian elastisitas harga permintaan lebih besar dari 1 berarti dia elastis. Dan itu terjadi karena perubahan harga 1 kali ditanggapi oleh permintaan lebih dari 1 kali. Oke. Bagaimana kita melakukan kalkulasi atau menghitung elastisitas demand? Oke. Ini ada titiknya. Ini adalah harga. Kita melihat ya, ini adalah price. Kita harganya tinggi, permintaan turun. Berarti harga awalnya adalah di 4, P0, kemudian ya kan ini tulisannya -3 ya, karena ini mencerminkan hubungan terbalik. Coba kita lihat. Apa dia elastis? Karena lebih besar dari 0. Elastis. Kemudian cirinya sih sebenarnya gampang. Melihat elastisitas atau tidak, itu dilihatnya dengan ini. Kita akan coba gambarkan. Jadi seperti ini ya. Ini ada kurva. Kita bikin demand. Kemudian kita bikin ya. Kemudian ada garisnya. Oke, kita bikin yang satunya agak tidur. Ini adalah kurva demand 1. Ini adalah kurva demand 2. Kemudian kita coba tarik garis perubahan harga dan perubahan permintaan. Ini adalah, ini saya tulis E1. Oh, sorry, ini E2-nya. Ini E1-nya, kesimpulan 1 gitu. Berarti ya, ini adalah garis price, kemudian garis quantity. Lihat ya, kalau kita coba di sini tuliskan adalah P0, kemudian ini adalah P1, ini Q0. Bandingkan sekarang, ini luas daripada perubahan harga. Perubahan harga segini ditanggapi permintaan segini. Besaran mana? Berarti delta P perubahan harganya lebih kecil daripada perubahan kuantitinya kan. Ini kondisi ini disebut elastis.
elastis lebih besar dari 0 nilainya. Nah, yang ini, coba kita lihat yang ini. Kurva yang satu lagi. Ya, ada garis di sini. Sudah nampak ya perubahan pada, kita lihat garis lagi. Ini P, ini quantity. Ini harga berubah segini, luasnya. Ditanggapi oleh perubahan quantity yang hanya selebar ini. Artinya apa? Artinya, kita akan tuliskan perubahan pada harga lebih besar daripada perubahan pada quantity. Ini disebut inelastis karena tidak sensitif. Inelastis. Permintaannya tidak elastis. Harga berubah lebih besar daripada quantity-nya. Kalau inelastis berarti nilai elastisitas demand-nya atau supply. Ini koefisiennya sama ya, demand atau supply ya. Di bawah 0. Elastis. Oke, kita lanjut. Jadi gitu. Terus kita coba lihat lagi ya. Bagaimana variasi dari penilaiannya? Kita sudah dapetin ini. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai variasi penilaian dari kurva permintaan, disebut inelastis sempurna. Ketika jumlah permintaan tidak merespon perubahan harga. Jadi berapapun harganya dia tidak mengaruh, segitu-gitu aja. Perfect elastis, perubahan pada jumlah permintaan, jadi permintaan itu tetap banyak dan tidak terbatas, berapapun harga itu berubah. Bagaimana bentuknya? Kita gambarkan lagi. Ini adalah unit elastis, maksudnya sama dengan 1, di mana permintaan yang terjadi sama dengan persentase perubahan harganya. Nah, kita coba gambarkan bagaimana bentuk daripada yang inelastis. Di berapapun harga naik atau turun, tidak direspon. Ini disebut perfect elastis. Kita bikin 3 gambar ya. Oke, permintaan berapapun harganya, ini harga mau di sini, mau di sini, permintaannya tetap sebesar ini. Ini inelastis. Inelastis nilainya sama dengan 0. Nah, kalau ini inelastis sempurna ya. Perfect inelastis. Nah, kalau perfect elastis, elastisitas sempurna, ini bentuknya dia horizontal. Makanya saya bilang, kalau kurva berbentuk agak tidur atau horizontal, berarti dia cenderung elastis. Nah, inelastisnya pada barang apa? Pada barang uniter. Contohnya, makanan yang ketika pendapatannya naik tidak dibeli. Apa itu? Plek, singkong, saya suka singkong. Yang nggak umum talas gitu ya. Nah, kalau perfect sempurna itu terjadi pada barang yang berapapun harganya permintaannya ada. Apa itu? Bahan bakar bensin. Apa lagi? Listrik. Apa lagi? Menjaga siklus ini secara dekat, menggantikan secara sempurna.
Unitary berarti nilainya seimbang, delta P dan delta Q-nya sama dengan sama. Berarti elastisitasnya nilainya 1. Yang perfect elastis berarti nilainya sama dengan berapa? Infinite, tidak terhingga. Gitu. Oke, sekarang kita lihat, kita sudah bicara mengenai konsep ini, ada contohnya ya. Ini adalah perfect elastis equal to 0, sama dengan 0. An increase in price, permintaannya tidak berubah. Inelastis demand, jadi permintaan tidak elastis, elastisitasnya kurang dari 1. Gitu. Ini disebut inelastis karena permintaannya di bawah 1. Oke. Jadi 4 ke 5 kan berapa persen gitu ya perubahannya? Tambah 1, 22%. Jadi 25 ya. 90 ke 100 berapa? 10 ke 90. 11%. Ini lebih dari 1. Kurang dari 1 perubahannya. Oke. Maksudnya 25 ya. 5 dikurangi 4, 1. 1 dibanding 4 kan 25 ya. Per 4, 25% ya. Kurang dari 1. Unit berarti dia sama. Kita lihat ya. 20%, 20%. Datanya bersama kan ya, berubahnya sebesar 80 dikurangi 100, 100 dikurangi 80, 20. 20 itu seperempat. Ini bukan 22 ya, 25% ya. Harus dikoreksi. Kemudian ini adalah elastis yang lebih besar dari 1. Kita lihat perubahannya. Oke. Ini adalah 60% decrease. Penurunannya 50. Datanya turun separuh ya. Berarti lebih dari 1. Perfect. Contohnya adalah infinite, tidak terhingga. Jadi permintaannya besar. Okay, total revenue is the amount paid by buyers and received by sellers of a good. Compute the price of the good times the quantity sold. Jadi total revenue itu adalah perkalian dari harga dikalikan jumlah barang yang terjual. Ini total revenue gambarnya 4 kali 100. P kali 400. Elasticity and total revenue along a linear demand curve with an elastic, dengan kurva inelastis pada permintaan, tambahan perubahan harga mendorong peningkatan pada quantity that is proportional smaller, lebih kecil gitu ya. Terus total revenue increase. Nah, sekarang kita lihat how total revenue change when price change. Bagaimana total penerimaan akan berubah ketika harga itu berubah. Terjadi penurunan pada elastisitas demand-nya. Bisa digambarkan di sini ada revenue sebesar 100 karena yang dijual adalah 1. Kemudian harga 30, permintaannya 80. Berarti ketika harganya naik, kuantitinya turun 80.
revenue-nya naik ya. Increase price from $1 to $3 lead to increase revenue. Jadi kenaikan pada harga meningkatkan penerimaan atau pendapatan. Elastisitas dan total revenue pada sepanjang kurva permintaan. Permintaan elastik kenaikan harga menyebabkan penurunan jumlah permintaan secara proporsional lebih besar. Demikian total pendapatan. Ini logik. Jadi kalau harga naik, jumlah barang yang dijual kan semakin sedikit. Tinggal dikalikan, jadi harga dikalikan quantity of demand sama dengan total revenue. Bagaimana total revenue berubah ketika harga berubah pada kasus elastis? Agak tidur ya kurvanya. Oke, di sini ada revenue-nya 4 kali 50 200. Naik lagi harganya 5 kali 20 100. Jadi menurunkan total penerimaan akibat adanya perubahan harga yang tinggi. Oke. Sekarang kita lihat kurvanya. Nah, ini bagaimana cara menghitungkan? Kita tinggal masukkan persentase perubahan gitu ya. Perubahan pada harganya, ini perubahan pada kuantitinya, berapa persen dari 0 menjadi 200% gitu ya. Berapa persen perubahan masing-masing, ini adalah revenue, harga dikalikan kuantitinya. Oke, ini adalah persentase pada perubahan harga, ini adalah persentase pada perubahan kuantiti, kemudian ini adalah elastisitasnya, gitu ya. Elastis limiter, elastis, inelastis. Oke. Kemudian elastisitas pada pendapatan, mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan pendapatan konsumen. Ini mirip dengan cara menghitung elastisitas permintaan, tetapi kita hanya menggunakan rumus dan persamaan pada elastisitas permintaan. Jadi rumusnya itu sama. Saya akan tuliskan dulu rumusnya atau persamaannya. Saya akan besarkan dulu. Elastisitas pendapatan sama dengan perubahan pada quantity of demand atau supply, sama ya cara menghitungnya ini, dibagi perubahan pada pendapatan, dikalikan pendapatan waktu awal dibagi quantity of demand atau supply pada saat pendapatan awal. Ini rumusnya. Kita coba lihat elastisitas supply apa itu. Jadi income elastisitas terkait pada perubahan konsumer tentang hal-hal yang barang mendasar atau barang kebutuhan pokok. Good consumer regards luxury tend to be income elastis. Jadi untuk barang-barang yang mewah itu menjadi elastis kalau harganya naik. Perubahan tambahan pada persentasenya juga akan bergeser gitu. Sangat sensitif. Kemudian elastisitas penawaran adalah mengukur bagaimana perubahan pada supply akibat adanya perubahan pada harga barang. Elastisitas supply adalah persentase perubahan barang yang ditawarkan yang merupakan hasil dari perubahan pada harganya.
Sama bentuknya, supply ini adalah inelastis karena dia berdiri tegak. Kemudian ini kurang dari 1 disebut inelastis juga. Ini adalah sama dengan 1. Oke, saya harus koreksi. Jadi begitu dia kurang dari 1 disebut elastis, ya, sama dengan 1 disebut uniter, lebih dari 1 elastis. Jadi kurang dari 1 inelastis, tidak sempurna, tidak perubahan permintaan atau perubahan pada harga tidak mempengaruhi sama sekali permintaan dan penawaran. Lebih dari 1 disebut elastis karena sangat peka. Harga turun sedikit, permintaan merespon dengan cukup banyak. Ini agak tidur. Oke, kita lihat ini adalah apa sih yang mempengaruhi elastisitas supply, kemampuan menjual, mengubah jumlah barang yang mereka hasilkan. Karena di depan pantai tidak elastis ya, karena perubahan pada harga tidak mempengaruhi karena orang kan khawatir. Ya. Buku, mobil, dan barang bersifat elastis, lainnya jangka waktu dan pasokan. Dalam jangka panjang semua adalah dianggapnya sangat sensitif pada perubahan harga. Ini rumus elastisitas supply sama ya. Kemudian aplikasinya, apakah kabar baik itu bertanding menjadi kabar buruk di petani? Maksudnya tentang cuaca, apakah itu elastis responnya? Dan apa yang terjadi pada petani gandum dan pasar ketika ahli agronomi universitas menemukan hibrida gandum baru? Tambahan pada barang yang tusuk itu akan menyebabkan permintaan pada barang utama tidak elastis. Periksa apakah kurva penawaran permintaan bergeser untuk arahnya gunakan diagram. Oke, ini adalah untuk gandum. Bagaimana? Bisa dibaca ya. Dari sini angkanya delta permintaan. Kemudian kesimpulannya, elastisitas harga dari permintaan mengukur seberapa banyak sensitivitas atau perubahan permintaan akibat adanya harga. Jika kurva permintaan elastis, pendapatan total turun saat harga naik. Dan jika tidak elastis, pendapatan total naik seiring dengan kenaikan harga. Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur seberapa banyak kuantitas yang diminta menanggapi perubahan pendapatan konsumennya. Dan di sebagian besar pasar, penawaran lebih elastis dalam jangka panjang. Permintaan dan alat penawaran dapat ditetapkan di berbagai jenis pasar. Itu dari saya untuk sesi ke-5 ini. Kita akan bertemu pada sesi 6. Tolong dicermati, diperhatikan, dan segera latihan soal untuk menghitung tingkat elastisitas, baik pada permintaan, penawaran, maupun pada pendapatan. Jangan lupa, setelah Anda menghitung, silakan interpretasikan apakah dia elastis, inelastis, uniter, elastis sempurna, atau inelastis. Demikian dari saya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.